berjumpa kembali. Kali ini kita sudah berkesempatan untuk berbicara langsung dengan salah satu pemuda yang sebenarnya sebelumnya sudah pernah kita wawancarai waktu di GWK ya. Benar. Oke, waktu di GWK. Dan waktu review di GWK itu banyak sekali ternyata komen dan permintaan untuk kembali membuat konten bersama Bagus. Ya. Bagus ini teman waktu SMA dan SMA. terkenal cukup pucek boy. Tidak juga, Bung. Tidak pucak saya. Kenapa Kucak-kucak. disebut dengan pucek boy? Karena pengalamannya dulu punya pengalaman masuk BK karena wanita. Oke. Siapa beliau dan bagaimana pengalamannya waktu SMA sampai akhirnya masuk BK? Oke, pastikan kalian menyaksikan video ini selengkapnya. Bagus. Nah, Baik, waktu SMA itu sempat juga mengalami namanya sampai ke BK ya waktu itu ya. Nah, benar. oke, sebelum kita masuk tentang pengalamannya Bagus waktu di BK, aku ingin menanyakan sesuatu sama Bagus. Nah, kalau seandainya Bagus melihat seorang siswa atau seorang pelajar lah gitu ya, Yap. yang sampai punya permasalahan dan akhirnya masuk ke BK, kalau secara pribadi Bagus menganggapnya seperti apa itu? Jadi sebenarnya kalau misalnya ada siswa yang masuk BK itu bukan berarti dia itu jelek ataupun dia nakal ya. Bisa saja orang orang baik ataupun orang polos juga bisa masuk BK karena mungkin ada Something ya gitu something misalnya. yang mungkin ngelaporin dia Iya. ataupun dia tidak bersalah, bisa saja karena mungkin ada yang menuntut lebih, mungkin berlebihan lah istilahnya. Oke. Ada ya pokoknya menuntut berlebihan sehingga dia harus menjalani prosedur-prosedur kayak seperti itulah. Oke. Nah, Bagus bisa menyampaikan hal seperti itu tentunya punya pengalaman dong Ya yang pastinya pengalaman yang konyol Bagus- itu namanya. konyol ya. Yang sempat akhirnya sampai bikin Bagus berpikir seperti itu karena pada umumnya setiap orang yang mengetahui seorang anak ketika dia masuk ke dalam BK gitu, dalam catatan BK itu berarti ada permasalahan yang konotasinya memang sepertinya negatif gitu kan. Oke, mungkin Bagus bisa diceritakan gimana awalnya waktu itu Bagus sampai akhirnya bisa masuk ke BK. Sebenarnya gini, awalnya itu hanya kesalahpahaman saja sih. Kesalahpahaman. Iya, salahpahaman. Jadi sama ya masa lalu saya lah, ibaratnya Masa mantan pacar lalu. itu kan Mantan. cinta ya. Tapi waktu itu sudah jadi mantan atau masih pacar? Masih pacaran SMA? waktu itu lah. Masih pacaran. Iya, cuma oke. pacar saya itu dulu mantan lah bilang. Mantan saya dulu beda sekolah. Pacar yang sudah jadi mantan gitu sekarang ya? Iya, benar. Oke. Yang dulu itu beda sekolah. Nah, Ya. kebetulan teman mantan saya ini dari satu sekolah. Jadi satu sekolah yang Satu yang, sekolah, satu SMA gitu iya, ya? satu SMA beda kelas. Oke, Nah, beda kebetulan kelas. waktu itu saya terima SMS sih dari mantan saya. Dari mantan? Ya, terima SMS dan kebetulan itu dari temannya sendiri. Teman Ya. dari mantan saya mengirim. Masuk satu SMA? Ya, Oke. masih satu SMA, cuma Ya. beda kelas saja, beda prodi. Beda kelas. Oke. Kok beda prodi? Beda apa ya? Beda jurusan. Beda Jurusan. Bukan beda jurusan. Jakarta Sama ya. Denpasar Bali gitu mungkin. Sama jurusan, cuma beda kelas doang. Iya. Jadi dia tidak setuju kalau saya itu sama temannya gitu, isi dari SMS itu. Nah, Iya. terus saya juga nggak tahu siapa temannya dia ini gitu. Iya. Nah, saya tanyakan pada mantan saya siapa sih sebenarnya dia ini gitu, temanmu ini gitu, kalau boleh tahu gitu. Sebenarnya dia awalnya sih sembunyikan identitas dari temannya gitu. Iya. Ya saya bukannya masalah ingin berkelahi atau saya pengen terus terang aja saya bilang ke mantan saya, Iya. pengen kejelasan kenapa seperti itu gitu. Nah, pas itu dia akhirnya kasih tahu saya temannya di kelas ini. Nah, saya Iya. langsung saja saya cari ke sana. Nah, setelah
kebetulan teman kelasnya itu adalah teman kelas saya kebanyakan teman kelas saya waktu saat kelas 1 dulu. Kelas 1 ya waktu Ya, SMA. kelas Oke. 1. Itu tahunnya masih ingat nggak tahun berapa, Agus? Itu waktu itu semester 1 kelas 3 2010 jadinya. Oke. 2010 ya. Ya. 2010. Nah, waktu itu saya cari dia dan langsung saya tanyakan, benar ya kamu yang namanya ini Iya. gitu. Saya sensor aja namanya Oke. ini ya. Terus dia bilang benar gitu dengan ya raut wajahnya yang kayak gimana ya, kesel itu mungkin ya ngelihat saya gitu. Memang ngelihat saya kesel emang. Kesel ya nyebelin, oke. Wajahnya bagus mungkin nyebelin ya. Mungkin. Ya, terus saya tanyakan apa maksudnya ngirim SMS ini ke apa namanya, Bagus itu ya. Enggak, bukan ke saya, ke mantan saya. Oh, Kan ke yang kirim, pacarnya ya, yang dulu. itu. Oke. Terus dia bilang ya aku nggak suka. Dia bilang katanya nggak suka Hmm. aja, katanya kalau misalnya teman itu sama aku Iya. menjalin apa untuk jalin Yang- hubungan lah, misalnya Oke. pacaran itu ya istilahnya dulu. Iya. Ya saya tanya kejelasan, emang kenapa emang ya kalau saya menjalani gitu? Ya kamu nggak baik aja, dia bilang gitu. Nggak Kamu nggak baik aja. menurut dia. Iya, terus Hmm. saya tanya, kamu bilang kayak gini emang ada buktinya seperti ini? Apa bukti yang kamu bilang kayak gini? Ya bilang nggak ada gitu, yang nggak ada Nggak ada. buktinya. Terus pokoknya dia nggak setuju aja gini loh. Iya. Terus kenapa kamu ikut campur, yang ngejalanin juga teman kamu bukan kamu? Bukan. Ya saya Ya. tanya seperti itu. Oke. Ya kalau misalnya kamu nggak terima, nanti setelah pulang sekolah kita Iya. ngomongin lagi gitu. Nah setelah ngomongin, mungkin dia ngira gimana ya setelah pulang sekolah berantem atau gimana mungkin ya. setelah istirahat kedua, jam kedua itu Iya. dia nyamperin ke kelas saya waktu itu. Nah Wow. teman-teman kelas waktu itu ya Heboh kaget juga aja ya. ya maksudnya malu lah saya diri sendiri. Masa berkelahi Iya. sama wanita gitu. Apalagi waktu itu dia kayak apa ya, satu geng itu datang ke kelas. Satu geng. Kayak geng apa aja. Oke. Ya dia nanyakan, pokoknya dia intinya nggak mau kalau sampai apa namanya nggak, pokoknya dia nggak setuju kalau misalnya untuk seterusnya Iya. saya sama mantan saya waktu itu gitu. Dia Oke. bilang saya gini, urusan kamu apa gitu, yang jalan juga saya gitu. Ya udah nanti kita pulang sekolah ngobrol lagi. Aku nggak ada waktu sekarang gitu. Ya udah akhirnya waktu jam pelajaran ketiga, Iya. akhirnya salah satu guru BK menghampiri kelas saya. Wow. Nah gitu, jadi guru BK memanggil saya untuk datang ke ruang BK. Waduh. Nah pas sudah sampai ruang BK, Iya. saya kaget juga karena ada di sana salah satu orang tua. Orang tua itu ibu, Iya. ibu-ibu sendiri. Nah saya disuruh duduk di sana. Ya ibu itu melihat saya kayak dari atas bawah kayak gimana. Atas bawah. Mungkin penampilan saya cungkring gitu gimana. Cungkring atau seperti berandalan. Iya mungkin waktu enggak itu sih ya. bener. Padahal apa istilahnya, mungkin dia apa ya, yang anggap saya negatif tuh gimana gitu. Negatif Nah thinking. akhirnya Oke. ibu itu ngobrol saya, kamu yang namanya si Bagus gitu. Bagus, Oh iya benar oke. ibu gitu. Oh ibu ada perlu apa ya gini Iya. gini. Oh saya langsung dia cerita ibunya. Saya Iya. dari orang tuanya ini. Oh saya langsung apa namanya mulai bertanya. Iya. Maaf ini ibu gitu. Ini sebenarnya kenapa sampai ibu datang ke sini? Mohon maaf aja sebelumnya gitu. Iya. Ya dia tanyakan langsung dia to the point ibunya waktu itu. Ya ibu sudah dengar masalahnya adik sama anak ibu gitu, dia Iya. bilang karena gini. Ya Iya. cerita singkat aja. Ya saya terus terang bilang kalau misalnya masalah itu saya tidak mungkin bu saya sampai ngelakuin hal fisik, Iya. apalagi sama wanita kan gitu ya. Oke. Cuma saya di sini nggak terimanya kenapa saya bisa dibilang seperti itu, padahal terus saya tanya buktinya juga nggak ada. Buktinya tidak ada Iya. waktu itu ya. Terus untuk apa gini apa istilahnya ngumbar-ngumbar kejelekan orang tanpa apa Ada namanya? buktinya. Iya tanpa ada bukti. Kalau misalnya Fitnah jadinya. kalau misalnya mohon maaf ini anak ibu nggak suka sama gini, kenapa nggak ngomong sama saya langsung gitu maunya? Iya nggak fair dong. Iya, gitu ya. kenapa dia langsung bilang ke temannya gitu? Saya sama waktu itu mantan saya aja baik-baik saja, nggak ada Baik-baik apa hal aja, gininya gitu. fine-fine aja. Iya. Oke. Nah waktu itu ibunya bilang ya udah tanpa apa namanya cerita panjang lagi, Panjang ibunya lagi. bilang ya udah kalau gini sekarang berdamai aja, takutnya ibu nanti adik ngelakuin hal fisik Hal-hal ataupun yang
gimana di pulang Penganiayaan. sekolah gitu. Oh enggak, maksud saya tadi Oke. cerita sama anaknya ibu. Ya. Maksud saya pulang sekolah tuh ngomong baik-baik, kejelasan kenapa seperti ini Oke. ini gitu. Saya pengen tanya aja kejelasannya. Gitu aja, cuma nggak ada hal-hal sampai yang mencelakai gitulah. Itu maksudnya Wira. Alasannya iya, jadi Iya, lebih ke benar sekali. reasonnya kenapa sampai dia menuduh seperti itu ya. Waktu Dan- itu juga siapa yang saya jabat dengar itu cuma dia istilahnya diam aja Iya. dan ngerasa kesal aja. Hmm. Saya juga malu di sana karena apa istilahnya, guru BK disuruh ketawa-ketawa aja. Ketawa-ketawa. Karena ini masalah ya itulah apa istilahnya ya, masalah cintaan gitulah. Tapi akhirnya itu Iya berdamai Damai. sih, cuma masih berdamai. rasa. Iya mungkin dia masih rasa kesel tuh gimana ya, saya Oke. bodo amat juga gitu. Saya juga nggak ngurus juga, saya nggak peduli. Yang ngejalin juga saya kan, dia juga punya gini mungkin Iya. karena apa ya gitu ya. Tapi saya tetap aja jalanin sama mantan saya dulu. Gitu Ira. Pacar yang sekarang jadi Iya, mantan. Oke. berdamai. Yang saya nggak gininya juga apa? Kagetnya juga sih harus menulis ya di buku Iya. di buku BK. Di buku BK. Saya udah Harus mau berdamai tercatat. mas, tetap aja ditulis Oke. guru BK. Jadi istilahnya kayak apa ya, tercoreng itu ya namanya. Tercoreng, padahal sebenarnya itu masalah hal Iya, biasa ya, hal bukan biasa masalah yang- yang bisa nah, itu hal sepele. dikomunikasikan ya. Nah itu yang saya bilang apa namanya, Tidak semua orang yang masuk BK itu adalah anak yang brengsek iya atau ada yang brengsek atau nakal. Oke. Bisa saja karena ada suatu hal yang kayak tadi sesuatu ada hal laporan yang mungkin dari perlu orang. diselesaikan gitu Iya. ya. Iya. Jadi Oke. ibaratnya kayak di apa istilahnya, penjara ya. Seperti Ada di penjara. penjara tidak semuanya orang-orang kriminal, melainkan ada mungkin Ada suatu hal yang menyebabkan dia harus menjalani sampai ke arah kesana. ya hukuman Oke. itu gitu. Ya, di balik semua itu tentunya ada sebuah pembelajaran, pesan yang dimana Betul. tadi secara yang bagus sampaikan bahwa kita itu pertama kita tidak boleh negative thinking. Karena kalau negative thinking yang seperti bagus sampaikan, apalagi tidak bisa dibuktikan kalau pernyataan kita itu misalnya bilang si A itu adalah nakal, tapi tidak bisa dibuktikan, akhirnya kita terlihat seperti orang yang mengada-ngada gitu Ya, kan. Dan benar kedua sekali. juga orang efeknya seperti yang bagus alami tadi itu jadi orang yang tertuduh tanpa dibukti dan akhirnya sampai di masuk BK dan tertulis juga jadinya kurang bagus juga Iya pesannya sih, benar untuk sekali. dan itu mungkin jadi sebuah pesan kita ya, karena dan mungkin untuk kalian yang sekarang masih menikmati masa putih abu, jadi nikmatilah masa-masa SMA kalian, jangan membuat sesuatu hal yang mungkin nantinya akan mengganggu cita-cita kalian ke depannya. Oke. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan, dan ini merupakan sebuah jawaban dari permintaan teman-teman yang sebelumnya banyak sekali komen pada video. Ya, tuh. Siapa itu ya waktu itu ya? WK ya. Kalau nggak salah cewek ya kalau itu ya. Oke, lumayan banyak juga ya, cewek Iya, juga ya. Cewek yang waktu nanyakan kenapa Oke, BK. pas banget, dan hari ini sudah terjawab ya. Jadi kenapa bagus sampai masuk BK, dan mudah-mudahan di antara kalian tidak ada anak SMA yang mengalami hal yang sama. Jadi ini sebuah pembelajaran supaya kalian ke depannya menjadi orang yang lebih baik. Oke, thank you. Terima kasih. Kalau kalian punya masukan atau saran yang untuk ke depannya pada bincang-bincang Wira selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa stay healthy, keep produktif. Salam Wira Journey.